Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk bertausiah sedikit tentang hal-hal yang makruh di bulan Ramadan. Makruh artinya dianjurkan untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan. Kita sebagai umat muslim bisa menghindari makruh dengan cara mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Secara bahasa, kata makruh artinya sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, kata makruh menurut mayoritas ulama usul fikih berarti suatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Ada beberapa hal yang makruh di bulan Ramadan. Yang pertama, berkumur berlebihan. Hal pertama yang termasuk makruh puasa adalah berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur saat melakukan wudhu. Berlebih-lebihan dalam perilaku ini sebenarnya disunahkan bagi orang yang berwudu, namun hukumnya menjadi makruh ketika berpuasa. Hukum makruh berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung berlebihan saat puasa didasarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Lakid bin Sabrah. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Yang kedua, memandang wanita berlama-lama. Memandang istri atau wanita berlama-lama itu termasuk hal makruh saat puasa, lantaran dikhawatirkan dapat membangkitkan nafsu syahwat. Mencegahnya sebaiknya dihindari karena menyebabkan puasanya rusak. Yang ketiga, melakukan bekam. Hal selanjutnya yang makruh saat puasa adalah melakukan bekam yang bisa membuat tubuh menjadi lemah. Jika tidak memberi dampak membuat tubuh menjadi lemas, maka boleh bekam saat puasa. Yang keempat, tidur berlebihan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Maksud dari hadis tersebut adalah tidur di waktu puasa lebih baik daripada melakukan hal yang terlarang atau hal yang dapat membatalkan puasa. Bukan berarti tidur seharian tanpa melakukan aktivitas yang lain seperti sholat, bekerja, dan sekolah. Karena sesungguhnya semua hal yang berlebihan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan tidur berlebihan saat puasa. Yang kelima, mandi menyelam. Hal yang makruh saat puasa berikutnya adalah mandi dengan menyelam ataupun berenang. Mengapa begitu? Karena bukan tidak mungkin ketika mandi dengan menyelam ada air yang masuk walaupun sedikit ke dalam tubuh, baik melalui mulut, hidung, atau lubang-lubang yang lain. Yang keenam, mengumpulkan air liur dan menelannya. Kebiasaan seseorang untuk mengumpulkan air liur lalu ditelan ternyata masuk ke dalam kategori makruh puasa dan perbuatan yang jorok. Kebiasaan seseorang untuk mengumpulkan air liur lalu ditelan ternyata masuk dalam kategori makruh puasa dan perbuatan yang jorok. Begitu juga dengan perbuatan menelan dahak. Meskipun air liur dan dahak berasal dari dalam tubuh, namun sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan dan kemudian ditelan termasuk makruh saat puasa. Sekian tausiah dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama, angkat kedua tangan kita, hadirkan hati kita dan sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil afwa wal afwan wa taqdilana biha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka min fadlika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian tausiah dari saya. Jika ada salah-salah kata dan keluar dari lisan saya dan kurang lebihnya mohon maaf.
bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika ada kata-kata yang salah keluar dari lisan saya, kurang berkenan di hati keluar dari lisan saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.